Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi dirrosa bijahi dan nabiyyi aslil alami wa ruhihi sholli alaihi salimi ya rabbana wa alihi wa sahbihi wa jma'lana bihi kaza alaihi wa qirlana waftah lana wa tuqbina ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratin aliyah amma ba'du. Qala al-mu'allifu wal musannifu rahimahumullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharaini amin. Wa anna man aikona annallaha yatlubuhu sodakot tolaba fihi wa annaman sesungguhnya orang-orang aikona yang telah meyakini anallaha bahwasanya Allah itu yatlubuhu. Jadi orang yang sudah mempunyai keyakinan bahwa kehidupannya di dunia itu bukan hanya sekedar asal hidup saja. Dia sudah memahami bahwa hidup di dunia ini adalah merupakan suatu khidmah, penghambaan diri kepada Allah. Karena dia telah memahami bahwa dia adalah sebagai hamba Allah, sedangkan Allah itu sebagai penciptanya. Jadi dia telah menyadari kedudukannya adalah sebagai hamba. Sedangkan yang benar, kalau seseorang telah menyadari dirinya itu sebagai hamba, tentu ada kewajiban. Kewajiban apa kepada Allah? Kewajibannya adalah khidmah, menghambakan diri kepada Allah. Pada waktu dia menyadari kedudukan seperti itu, seolah-olah hidupnya itu hanya untuk Allah saja. Seolah-olah hidupnya hanya untuk Allah saja. Nah, sekarang bisa dibayangkan kalau seseorang telah meyakini bahwa seluruh kehidupannya, seluruh gerak-geriknya ditujukan kepada Allah. Ini seolah-olah dia telah meninggalkan kondisinya sebagai manusia yang hidup di dunia. Seolah-olah pemikiran-pemikiran tentang dunia itu telah tidak menjadi bahan pertimbangan lagi. Yang ada bagi dirinya adalah bagaimana menghambakan dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Wa anna man aikona anallaha yatlubuhu, bahwa sesungguhnya tiap-tiap orang
aikona yang telah yakin. Contohnya, kita diperintah untuk khidmah. Itu sebenarnya perintah tadi adalah bermanfaat bagi hamba sendiri, tidak kembali manfaatnya kepada Allah. Jadi diperintah itu adalah untuk kepentingan hamba, bukan kepentingan Allah. Allah nggak butuh kepada ibadah Anda, nggak butuh kepada segala macam pekerjaan yang Anda tujukan kepada Allah. Jadi bukan kemudian seolah-olah kita dipaksa untuk taat, bukan. Perintah Allah kepada hambanya, kalau sudah disadari oleh hamba, itu adalah suatu hal yang memang seharusnya dikerjakan. Hak seorang, kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah berbakti kepada Allah. Tidak ada lainnya itu, hanya berbakti. Nah, makanya andaikan dia kerjakan itu, orang yang belum memahami kelihatannya seolah-olah dipaksa untuk beribadah. Tapi sebenarnya bukan begitu. Kita diperintah untuk ibadah itu ada manfaat, ada buah yang akan didapat. Buahnya apa? Buah segala macam usaha yang dia kerjakan itu untuk manfaat dirinya sendiri, bukan kemudian Allah yang mendapat manfaatnya. Maknanya, kalau kita sholat dengan sungguh-sungguh sholat kepada Allah, bukan karena sholat yang kita kerjakan lalu derajat Allah itu tambah, bukan, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Jadi diperintah untuk ibadah itu manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Contohnya nanti kembali kalau kita sholat akan masuk surga, kita sholat akan selamat dari neraka. Itu manfaatnya adalah untuk hamba, tidak Allah. Tidak Allah mendapatkan keuntungan daripada beliau memerintahkan kepada kita sekalian untuk beribadah. Li'anna samarata dzalikat tolak aidatun alaihi, karena buah hasil dari pekerjaan tolak perintah Allah itu semuanya kembali kepada hamba. Mengapa kita diminta sholat? Bukan maknanya kita diminta sholat itu kita dengan sholat lalu masuk surga, bukan. Sholat itu diperintahkan adalah karena untuk sebagai tanda. Orang kafir tidak sholat, orang Islam sholat. Kalau orang Islam sholat itu ada tandanya, yaitu dia mengerjakan sholat. Kalau orang kafir tidak mengerjakan sholat, kira-kira yang mau dimasukkan ke surga itu yang ada tandanya atau yang tidak ada tandanya? Islam sholat, tandanya mengerjakan sholat, kelihatan itu nanti tandanya. Terus orang kafir tidak mengerjakan sholat, kira-kira yang mendapatkan atau dimasukkan ke surga siapa? Ya yang sholat itu, karena ada tandanya. Nah, sholat itu dikerjakan adalah sebagai tanda. Kira-kira aja kalau malaikat disuruh nyari, kan nanti umat di mahsyar itu, umat sekarang manusia sampai 8 miliar ya. 8 miliar itu kira-kira kerepotan kira-kira. Kalau pada perhitungan otak kita ngurusi 8 miliar orang. Nah, kalau tidak ada tandanya, bagaimana bisa masukkan ke dalam surga? Jadi kita mengerjakan sholat itu dianggap sebagai tanda. Ini loh yang bisa dimasukkan ke dalam surga, yang ada tandanya, yaitu sholatnya. Kalau nggak sholat, punya tanda enggak? Nggak punya tanda. Oleh karena itu, karena enggak punya tanda,
kemungkinan dimasukkan kepada surga. Sulit untuk dimasukkan surga. Jadi manfaat perintah tadi kembali kepada hamba itu sendiri, bukan karena kita sholat, setelah kita sholat lalu derajatnya Allah makin hebat, lalu Allah makin cemerlang, lalu Allah makin kuasanya makin bertambah. Bukan itu. Manusia tidak beribadah kepada Allah, itu tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Allah semenjak semula qadir, kuasa, mampu. Bukan karena kemudian manusia sholat lalu tambah kekuasaan Allah, bukan begitu. Jadi kembalinya manfaat itu kepada hamba itu sendiri. Falima lam yusaddiqu, falima lam yusaddiq fi tolabi wa jihadihi wa yatruku hududu nafsihi. Nah, kalau andainya kita memahami itu, apakah mungkin kita terus kemudian tidak melaksanakan yang kita turuti, mengerjakan nafsu, hawa nafsu? Itu kalau orang yang bersangkutan termasuk ahli akal wa ma'rifat. Jadi orang yang mempunyai ma'rifat dan mempunyai akal yang sempurna, itu tidak mungkin tidak tahu diri. Dia mesti tahu diri bahwa kewajibannya adalah beribadah kepada Allah. Nah, waktu diperintahkan beribadah kepada Allah, andaikan dia tidak bersungguh-sungguh, apa alasannya kok bisa begitu itu gitu. Padahal dia tahu manfaatnya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Falima lam yusaddiq fi talabihi wa ijtihadihi wa yatruku hududu nafsihi, dan meninggalkan tuntutan nafsunya. Jadi tidak mungkin ya kalau kemudian kita tidak sungguh-sungguh lalu yang muncul dalam diri kita itu halun nafsi, bagian-bagian dari tuntutan nafsu. Tidak mungkin itu akan terjadi bagi orang yang punya akal. Kalau tidak punya akal ya sama saja dengan kambing. Man alima annal umur biyadillah, dan siapapun mengerti annal umur biyadillah, bahwa segala macam masalah, segala macam perkara itu pada tangan Allah, diletakkan pada kekuasaan Allah. Wa minha ma yukhawiluhu minal qiyam bihidmatil maula, termasuk ma minal umur, perkara-perkara, yaitu segala macam yang menunjukkan adanya perbuatan dengan cara berbakti kepada Allah. In jama'a bitawakkul alaihi. Nah, orang yang sadar, kalau menyadari, tidak pura-pura tidak sadar. Kalau pura-pura itu kan mau semaunya sendiri aja. Jadi orang yang sadar, waman alima anal umuro biadillah, bahwa siapapun yang mengetahui bahwa segala macam perkara itu pada tangan Allah. Contohnya mengerjakan segala macam yang untuk ditujukan kepada khidmah, menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana? In jama'a qalbu alaihi, maka hatinya akan menjadi bulat menyerahkan dirinya kepada Allah, bulat menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak pisah-pisah, sebagian untuk kepentingan sendiri, sebagian untuk mengabdi gitu, tidak pisah-pisah begitu. Tawakul alaihi, dengan cara
menyerahkan segala macam perkaranya kepada Allah. Ai tawakkala alaihi fi taisiri umurihi. Artinya kita kalau diperintah mengerjakan sesuatu, yang terasa apa? Pertama sekali diminta sholat, oh kok sehari semalam 5 kali, berat rasanya. Iya kan? Bagi yang pertama sekali belajar sholat, akhirnya mendapat perintah untuk sholat itu rasanya berat sekali. Fi taisiri amrihi, menjadi mudah, menjadi ringan segala macam yang dia kerjakan di dalam melaksanakan ibadah tadi. Wa tasili ma yuqarribu ila hadrati, dan menjadi gampang untuk mengerjakan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Fa inna dzalika la yakunu illa minhu. Kita mendekatkan diri kepada Allah, kita ibadah kepada Allah. Mungkin ada yang berpikir bahwa saya mampu ibadah, mampu sholat, mampu puasa, mampu segala macam. Apa iya? Nah, harap disadari bahwa kita sholat dan segala macamnya itu kok kita masih merasa mampu, tidak ada maknanya. Artinya dengan kemampuan sendiri, tidak karena lillah billah. Illa minhu subhanahu li'anal umura kullaha biyadihi, karena seluruh perkara itu yang ada di dalam genggaman tangan Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah. Jadi andaikan dia bisa merasa gampang, sholatnya enteng, zakatnya enteng, puasanya enteng, itu terjadi semuanya karena dikehendaki oleh Allah. Tanpa izin dari Allah kita tidak bisa, sholat tidak bisa, sedekah juga nggak bisa, apapun tidak bisa, karena semuanya dikendalikan oleh Allah. Nah, setelah kita bisa, maka akhirnya karena keyakinan kita bahwa manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri, maka jadinya menjadi gampang mengerjakan fi taisiri umurihi wa tashili ma yuqarribu ila hadratihi, dalam mempermudah segala macam pekerjaannya. Tidak ada merasa berat sholat, tidak ada merasa berat melakukan ibadah, tidak ada itu semuanya. Karena semuanya itu kalau dikembalikan ya karena Allah. Jadi kalau memahami karena Allah, yang sudah memahami benar ya, jangan kemudian pemahaman dalam otak. Kalau memahami dalam otak gampang, saya sudah karena Allah, gitu aja otaknya. Tapi hatinya masih berat sekali, masih sering meninggalkan segala macamnya. Nah, hendaknya diketahui bahwa bisa menganggap enteng pekerjaan-pekerjaan seluruhnya itu karena dia yakin ini karena dikehendaki oleh Allah, takdir daripada Allah. Fa inna dzalika la yakunu illa minhu. Seluruhnya tadi, kemampuan tadi, kemampuan untuk ibadah dan sejenisnya, kemampuan untuk taat itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak dari Allah. Li'anal umura kullaha biyadihi, karena seluruh perkara sebetulnya itu pada tangan Allah. Kalau menyadari, kalau tidak menyadari kan saya mampu. Nah, kalau saya mampu akhirnya timbul macam-macam keinginan yang macam-macam, keinginan untuk tidak mengerjakan, keinginan untuk malas segala macam itu.
Karena dia merasa punya kemampuan, gampang nanti saya ganti waktu lain. Nah, kira-kira kan begitu, karena dia merasa punya kemampuan. Padahal sebenarnya semuanya adalah diatur oleh Allah. Walaisa lil abdi madkhalun fiha. Tidak ada sedikit pun seorang hamba untuk memasuki dalam masalah tadi. Artinya seorang hamba tidak mungkin merasakan ada mempunyai kekuatan. Kalau masih mempunyai kekuatan atau kemampuan sendiri, ya bagaimana ya? Lillah billah enggak? Ya enggak, lillah billah, linafsi binafsi. Nah kalau linafsi binafsi ya akan hancur. Walaysa lil abdi madkhalun fiha. Fal qismul awwalu wa huwa qawluhu shaddaqat talaba ilaihi qiyamun bi muqtadus syariah. Kata-kata shaddaqo at-talaba ilaihi itu sebenarnya memberikan penjelasan atau andaikan dijelaskan, diterangkan, oh itu sesuai dengan kewajiban syariat. Ya, harus mengerjakan ini, itu. Semuanya itu adalah sesuai dengan aturan syariat. Wasani, sedangkan yang kedua, anal umur biyadillah, bahwa seluruh perkara itu ada pada tangan Allah. Wa kaunul umur biyadillah wa annahu yang bagi at-tawakkul alaihi qiyamun bihaqqil haqiqah. Itu menempati apa yang sebenarnya terjadi, yang benar-benar terjadi, hakikatnya ya itu bukan pada ya dinafsika, tetapi biyadillah. Seluruh perkara adalah pada tangan Allah. Hakikatnya memang begitu. Kita pernah tidak ada dulu, sebelum diciptakan kita tidak ada. Waktu belum diciptakan punya kemampuan enggak? Waktu belum dicipta punya kemampuan enggak? Tentu enggak punya, karena belum dicipta, belum ada apa-apanya, enggak punya dia kemampuan. Kemudian diwujudkan, dicipta menjadi ada. Kok ngaku setelah dicipta lalu muncul aku punya kemampuan? Ini dari mana cara berpikirnya itu bagaimana? Kalau dulunya itu enggak ada, enggak punya kemampuan, setelah dicipta dia tetap enggak ada kemampuan. Contohnya gampangnya, kita membuat boneka. Boneka sebelumnya enggak ada. Lalu kita bikin. Kita ambil kain segala macam, kapas, lalu kita jahit, kita kasih mata, kita kasih telinga, kita kasih mulut, tangan, kaki, dan seterusnya. Sebelum dicipta boneka tadi, ada enggak? Ya enggak ada. Lalu begitu dibuat, kok ngaku? Ngomong mulutnya, aku punya kemampuan sendiri, aku bisa melihat sendiri, aku bisa mendengar sendiri. Apa mungkin? Tentu tidak mungkin. Karena apa? Kalau memang asalnya tidak ada, ya selamanya tidak ada. Nah kalau menjadi ada, karena diadakan, ya dikasih izin oleh Allah untuk memakai sebagian sifat daripada Allah. Wa annahu la buddha li bina'i hadzal wujud antah bima da'a imuhu ay arkanuhu fasabbaha al wujuda bi qasnillahu arkanun. Tadi kita bicarakan orang diperintahkan ibadah. Hakikat ibadah semuanya harus mengabdi kepada Allah. Kalau itu benar-benar dikerjakan, ada kesempatan untuk kita untuk main-main? Nggak mungkin, karena dipaksa seolah-olah.
untuk mengerjakan segala macam keperluan. Nah, kita disuruh ibadah berarti seolah-olah dipaksa untuk meninggalkan pekerjaan sehari-hari karena dipaksa untuk beribadah. Ini seolah-olah kan meninggalkan yang lain-lain, perkara yang lain itu ditinggalkan. Nah, ini kalau dikatakan suatu bangunan, nah, bentuk bangunannya biasanya kalau menurut pemikiran kita, biasanya kalau ada, ya kita punya kemampuan. Jadi itu bangunan, bentuk bangunan wujud yang mengatakan bahwa saya punya kemampuan. Nah, kalau sudah dipaksa, yang sadar tentu akan dibuang itu semuanya. Nah, untuk terjadinya, bisa terjadinya untuk mengerjakan seolah-olah semuanya dihilangkan, itu syaratnya bagaimana? Ya syaratnya segala macam pengakuan bahwa saya mampu, saya bisa, segala macam itu harus hancur. Jadi tidak ada saya punya kemampuan sendiri, tidak ada saya bisa sendiri, tidak ada. Yang ada saya bisa sendiri, saya bisa punya kemampuan sendiri, itu adalah suatu pemikiran yang tidak benar. Nah, kalau diartikan waktu kita disuruh ibadah atau suruh berbakti kepada Allah, kan seolah-olah saya punya kemampuan, saya punya kekuasaan, itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi harus hancur. Wa annahu la buddha li bina'i hadzal wujud an tahdima da'imuhu. Nah, kalau itu dikendaki benar-benar terjadi, maka segala persyaratan yang ada bagi kebiasaan manusia, segala kemampuan yang ada yang dikatakan kemampuan sendiri dan sejenisnya, itu hancur, harus dibuang, tidak boleh. Untuk berbakti dengan sungguh-sungguh itu harus menghilangkan seluruhnya. Jadi seolah-olah begitu. Nah, ini akhirnya istiarahnya tahyiliyah. Andaikan gitu, andaikan kamu dipaksa untuk ibadah, bagaimana yang harus kamu kerjakan? Kamu harus fokus berbakti kepada Allah. Waktu fokus berbakti kepada Allah artinya kita meninggalkan segala sesuatu yang menuruti keinginan sendiri. Nah, kalau sudah fokus kepada Allah, artinya kita harus menghancurkan segala macam keinginan-keinginannya yang ada pada kebiasaan manusia. Ai arkanuhu wasubya al-wujudu bikosrin lahu arkanon. Maka seolah-olah bangunan-bangunan segala macam yang ada, aturan-aturan yang ada, karena mau beribadah dengan fokus, seolah-olah itu semuanya yang mengaku aku bisa, aku punya kemampuan, itu harus dihancurkan. Wa antuslaba karoimuhu, dan harus dicabut segala macam karomahnya. Ainafa isuhu. Jadi andaikan betul-betul dilaksanakan, tentu keberadaan yang ada adalah macam-macam karomah, macam-macam keindahan-keindahan yang kita punya, itu harus dibuang. Karena kalau kita masih mengaku aku punya karomah, tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi karena tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, artinya apa? Dia berani tidak sungguh-sungguh karena dia menyatakan punya kemampuan sendiri gitu. Wa antuslaba karonu ai nafa isuhu wa ma ya'izu minhu wal qasdu biha. Nah, sekarang sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata-kata tadi, bahwa kalau kita fokus kepada ibadah harus dibuang seluruh macamnya. Sebetulnya yang diminta itu adalah memberikan rasa nyaman kepada kita,
memberikan rasa nyaman kepada kita. Karena kita menjadi, andaikan tidak dikasih balasan surga, andaikan tidak dikasih selamat dari neraka, andaikan tidak dikasih itu, kita menjadi nyaman. Karena apa? Ya karena sudah harus memang begitu itu. Memang harus dihancurkan semuanya. Sekaliannya dihancurkan. Kalau sekaliannya dihancurkan kan tidak ada harapan. Nah, seolah-olah begitu itu. Makanya dikatakan tahliyah, tahliliyah, khayal, lamunan. Tapi jangan dikatakan yang lamunan saja. Andaikan Anda disuruh, kondisi yang sebetulnya adalah menghancurkan apa yang ada pada diri Anda. Tapi kalau Anda menghancurkan apa yang ada dalam diri Anda, tentu apa mungkin? Tidak mungkin. Nah, ini maksudnya waktu kita tidak berhasil, andaikan sholat tidak dikasih pahala atau segala sesuatu tidak dikasihkan, ya sudah. Karena apa? Karena sudah yakin gitu. Jadi tidak ada tuntutan saya menjadi berat, saya menjadi rugi, tidak ada. Karena dia sudah mengetahui itu semuanya minallah gitu. Wal qasdu bihadza tasliyati bihadza wal qasdu bihadza, adapun yang dimaksudkan dengan contoh-contoh di atas tadi, tasliyatuhu, memberikan rasa senang kepada manusia, amma yakunuhu fi hali suluki, terhadap segala sesuatu yang tidak berhasil dicapai. Waktu suluk dia tidak mendapatkan, pastinya kalau suluk kan dapat karomah, dapat segala macam. Terus tidak dapat, dia tidak menjadi kecewa. Karena apa? Karena seolah-olah tadi itu semuanya kepunyaan Allah, jadi kita tidak punya macam-macam itu. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang sulit sekali. Nah, maka akhirnya ya kita perhatikan sungguh-sungguh. Jangan sampai kemudian kita separuh-separuh gitu. Wal qasdu bihadza tasliyatuhu an amma yafutuhu fi hali suluki. Sebenarnya diminta, yang dimaksud dari uraian di atas itu adalah memberikan kabar gembira supaya Anda tidak menjadi sedih andaikan tidak dikasih pahala. Ya karena sudah begitu itu. Jadi karena semuanya kehendak Allah, hanya semuanya di tangan Allah, masih mau nuntut, tidak mungkin kan menuntut. Jadi yang dimaksud itu supaya tenang-tenang aja, bahwa itu memang akan terjadi seperti itu. Tapi yang terjadi sebenarnya nanti apa? Tunggulah yang terjadi sebetulnya. Nah, seolah-olah waktu kita itu tidak berhasil mencapai tujuan, kita dikasih tahu jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita ada rasa tidak enak gitu. Itu semuanya dihilangkan. Li'annahu idza alima anna dunya, karena sebenarnya manusia kalau mengerti idza alima anna dunya la tadumu li ahadin, karena manusia kalau dia mengerti bahwa dunia itu tidak ada yang kekal. Nah, kalau tidak ada yang kekal mesti hancur ya. Ya kalau nyari barang yang hancur, ya kalau nyari barang yang tidak kekal. Kalau masih punya kemauan, kemampuan, itu semuanya masih seolah-olah masih membanggakan kemampuannya. Nah, akhirnya dikasih tahu, andaikan kamu tidak dikasih, jangan kecewa gitu.
la li'annahu idza alima annad dunya la tadumu li ahadin. Andaikan orang itu mengerti bahwa dunia itu tidak kekal bagi seorang, bal labuda ain antuzala anhu, bahkan sebaliknya manusia itu dijauhkan dari surga atau surga menjauh dia. Jadi kita kalau tahu bahwa segala macam yang di dunia ini tidak akan kekal, ngapain kok cari yang tidak kekal? Kan tidak ada maknanya, sia-sia aja. Maka carilah yang kekal. Yang kekal apa? Allah gitu. Kalau cari yang kekal, kamu tahu bahwa dunia akan musnah, atau setidaknya kamu akan ditinggalkan oleh dunia. Nah, kok yang kamu cari kok itu? Buat nyari yang berhubungan dengan Allah aja, ngapain sih orang mau buat itu, kira-kira begitu. Au yazula anha walau badahinin wa kullu ma huwa atin qoribun. Ini setiap sesuatu yang akan terjadi, kita akan mati. Akan mati itu waktunya dihitung dari mungkin 100 tahun lagi, mungkin sehari lagi. Tapi antara 1 tahun dan 101 tahun dan 1 hari itu seolah-olah tidak ada bedanya. Nanti 100 tahun mesti mati, yang 1 hari mesti mati. Wa yakunu thayyiban nafsi bitarkihi. Akhirnya karena dia mengetahui bahwa seluruhnya itu akan hancur, yang menjadi pikirannya sekarang adalah nggak usah mikirin yang hancur-hancur itu. Jadi senang. Andaikan tidak dikasih balasan, ya senang. Masalahnya kalau tahu bahwa dunia akan hancur, dia menyadari dunia akan hancur. Kalau dunia akan hancur, ngapain sih dicari? Nanti hancur ya musnah. Jadi nggak usah sedih gitu, kira-kira gitu. Wa yakunu thayyiban nafsi bitarkihi, dan menjadi gembira seandainya dia tidak mendapatkan balasan-balasan. Jadi maksud daripada uraian di atas tadi ngasih tahu dunia itu akan hancur. Loh, kok kamu mencari dunia? Orang dunia akan hancur. Kan artinya kamu tuh goblok. Barang hancur kok kamu cari itu loh. Setelah ketemu ya hancur gitu. Jadi dikasih tahu, jangan sedih kalau andaikan suatu ketika tidak dikasih balasan waktu kita mencari gitu. Fal akilu man kana bima huwa abqa. Yang dinamakan orang yang berakal itu man, orang-orang kana bima huwa abqa afrohu. Seorang yang akalnya benar, yaitu dia merasa senang kepada barang-barang yang kekal. Fal akilu man kana bima huwa abqa afrohu. Seorang yang berakal itu orang yang menyenangi kepada sesuatu yang kekal. Bahwa darul akhiratu minhu ay asadu farhan min nafsihi bima huwa yakna. Seorang yang berakal yaitu orang yang suka kepada yang kekal, dibandingkan seorang yang berakal kok masih mencintai barang yang hancur. Kan enggak berakal namanya. Kalau yang berakal, orang-orang yang berakal itu dia akan memfokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Adapun yang berhubungan dengan dunia, sedangkan dia tahu bahwa dunia akan hancur, ya karena tahu dunia akan hancur, maka ya tidak begitu menjadi perhatian, tidak akan menjadi perhatian. Bima huwa yafna wa huwa dunya
Dia tidak senang kepada yang hancur, yaitu dunia. Fa in kanat dunya faniyah, fa idza kanat ad-dunya faniyatun wal akhiratu huwasani wa qaimah al-baqiyah fala yambagi al-farhu bil ula. Kalau sekarang kita tahu bahwa dunia itu akan hancur dan kita tahu bahwa akhirat itulah yang kekal, bagaimana kita? Tentu kita akan lebih suka kepada yang akhirat yang kekal daripada mencari atau berusaha mengejar kepada yang hancur. Ini bangunan ya, pemikiran lah, konsep yang tadi. Kalau Anda berusaha sungguh-sungguh melaksanakan ibadah, konsekuensinya fokus ibadah kepada Allah. Tapi kalau fokus kepada Allah, tidak mungkin. Ya, tapi akhirnya dilatih. Nanti kalau sudah menjadi orang yang nggak berakal, dia akan merasakan. Jadi lebih senang kepada hal-hal yang kekal dibandingkan dia menyenangi kepada hal-hal yang musnah. Nah, begitulah. Fa idza kanatid dunya faniyatan wal akhiratu wal daimah al-baqiyah. Kalau kita mengetahui bahwa dunia itu faniyah, akan hancur, wal akhiratu wal daimah al-baqiyah, sedangkan akhirat itu yang kekal, fala yang bagi al-farhu bil ula, maka seyogyanya tidak pantas kalau kita memikirkan kepada yang pertama. Memikirkan yang pertama apa? Bahwa dunia akan hancur gitu. Jadi lebih suka kepada kondisi-kondisi akhirat yang kekal. Waman faroka bil fani, sedangkan orang-orang yang menjadi gembira terhadap barang-barang yang kekal, fana farhuhu, kegembiraan yang dia dapatkan suatu ketika akan hancur. Waman farika bil fani, siapapun yang suka atau gembira atau senang terhadap barang-barang yang hancur, menyukai barang-barang yang hancur, fania farhuhu, artinya kehancurannya juga akan hancur juga. Wala ibrotab bi farhin yafna, dan tidak ada itibar, tidak ada ibarat terhadap senang kepada yang musnah. Wa yazulu wa man farika bil baqi, sementara orang yang senang kepada yang kekal, dama farhuhu, kegembiraannya akan tetap terus menyala. Wa dzalika wal farhu al mu'tabar, itu semua adalah farhu yang dicita-citakan sebagaimana yang semestinya. Wa khasiluhu anal akila wa zahid, kesimpulannya akhirnya bagaimana? Kalau seandainya seperti itu, ya boleh dikatakan, oh yang untung siapa? Yang untung yang zahid. Yang zahid berarti yang tidak memperhatikan dunia. Tapi manusia itu tetap aja keinginannya tetap. Hanya cuman kita itu bisa memposisikan seolah-olah tidak, mestinya ya seperti apa adanya, mestinya seperti apa adanya. Pikiran kita belum mampu untuk melaksanakan itu semuanya, makanya dilatih supaya seolah-olah kita bisa mencapai derajat tersebut. Waman fariha bil baqi, sedangkan orang yang gembira kepada yang kekal, dama farhuhu wa dzalika huwal farhu al mu'tabaru, yaitu farhun yang
di muktabar yang dicari sebenarnya. Wa hasiluhu, adapun hasilnya anal akila huwa az-zahid, yaitu orang yang zahid. Orang yang zahid itu apa? Seolah-olah tidak memperhatikan, tidak fokus pikirannya bukan kepada dunia. Wa marahib, adapun orang yang selalu terpesona dengan dunia, falaisa biakilin, tidaklah dinamakan orang akil, bal huwa jahilun. Wa fi qoulihi afrahu isyarun bi annal matruba kaunul farhi bihadzal asad. Orang yang senang kepada akhirat dan orang yang senang kepada dunia itu senang kepada akhiratnya. Maksudnya dengan kata-kata itu tadi, senang kepada akhirat tetap, senang kepada dunia tetap juga. Karena apa? Karena sifat faroh, bahagia atau kebahagiaan itu sudah menjadi watak kita. Jadi bukan kalau lebih senang kepada akhirat itu lalu berarti menghilangkan kesenangan kepada dunia. Bukan, tapi kalau senang kepada akhirat, senangnya tambah daripada kalau senang kepada dunia. Jadi tambahnya itu loh yang dimaksudkan. Afroh itu lebih berbahagia karena dia bisa merasakan ada tambahan. Masalahnya masalah tentang bahagia dan segala macamnya itu sudah menjadi watak manusia yang tidak mungkin dihilangkan. Jadi ya kita belajar, akhirnya nanti bisa mengatakan lebih senang kepada akhirat, lebih senang kepada akhirat dibandingkan kepada dunia. Bukan senangnya kepada dunia dihilangkan, tidak bisa. Senangnya kepada dunia itu tetap, tetapi tidak ada maknanya kan. Nah, yang dimaksudkan afroh lebih berbahagia itu dia waktu mencintai kepada akhirat itu ada perasaan lebih. Nah, bukan berarti menghilangkan rasa gembira tadi. Misalnya rasa gembira itu amrun tabi'iyun, perkara yang sudah menjadi tabiat manusia. Mudah-mudahan apa yang saya baca malam ini mungkin mudah-mudahan mendekati kepada apa yang diinginkan oleh musannif. Kalau andaikan tidak sesuai, tolong diperhatikan, jangan cepat-cepat ditelan begitu saja. Jadi direnungkan dulu, kira-kira benar atau kira-kira salah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang diinginkan pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Ibnu Athaillah yang diinginkan ya seperti yang saya terangkan tadi, kira-kira begitu. Andaikan kemudian ada yang salah, itu karena salah saya, bukan karena salahnya Ibnu Athaillah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawadina warib wa alif bainana ya Rabbana. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah wa min husi hadzal zaman an-nadwa wal barakah wa minkum jami'a al-afwa wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.